Guys, please, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, and share. Thank you, berat. Rock you. Acara hari ini saya dibantu sama Ikang Fauzi, penyanyi terkenal itu, buat acara halal bihalal X Plaju. X Plaju itu adalah kota minyak di mana saya lahir di sana. Jadi keluarga besar Pertamina. Pada waktu itu mereka bermulanya dari perusahaan Belanda. Jadi kemudian berkembang sampai dengan sampai saat ini. Tapi hari ini masih ada tuh teman-temannya ibu bapak saya yang masih sehat, bisa hadir, dan juga teman-teman kecil. Dan juga ternyata ada teman-temannya Ikang dan temannya Aki. Iya. Gitu. Jadi hari ini bersenang-senang sebentar sambil makan pempek, ngobrol-ngobrol. Nah, itu yang paling penting. Ya. Let's go, kita ikutin. Gimana Pak Ikang? Iya, udah pasti ayah paling cantik lah di sana. Kalau enggak kamu datang dia. Oh gitu ya? Iya. Sampai Eci. Kita kolaborasi kita. Pokoknya kita bikin happy aja karena ya, itu banyak kenangan Ica di sana. Iya, betul. Iya. Senang sekaligus menghidupkan kembali network ya. Betul, dengan betul. teman-temannya dia. Iya, oh iya lupa dikasih Ayah tahu. Iya, karena Ica sama Ayah itu besar di sana. Nah, itu cerita. Itu intinya. Masa-masa bahagia kamu di situ ya. Iya, betul. Karena emang itu tempat tuh eksklusif. Iya. Plaju tuh ya. Iya. Cerita Pelaju dikit-dikit, bagus Ay. kuning. Hah? Nah, cerita dikit-dikit di Plaju tuh kayak gimana? Kompleknya kayak Sebetulnya tinggalnya di Bagus Kuning. Plajunya itu adalah daerah yang agak sedikit ke kotanya. Nah, Bagus Kuning itu adalah tempat di mana kompleks Pertamina yang super mewah pada saat itu, yang eksklusif, hanya dimiliki kualitasnya oleh orang-orang yang bekerja di Pertamina. Nah, tempat di sana itu memang kenangan banyak tuh, Ayah sama Ica. Kenapa? Kami punya ari-ari ada di sana. Gitu. Oh, saya punya, kalau Ica di Balikpapan. Ini rumah kompleks Pertamina di Plaju, Bagus Kuning. Saya dulu tinggal bersama orang tua saya yang Pertamina. Ini rumah pertama, nomor 53, Bagus Kuning ya. Terus ari-arinya Soraya, adik saya ditanamnya di somewhere di sini. Kalau sore-sore ayah saya baru pulang dari kantor, nungguinnya di sini, ada anjing kecilku. Dan bapak saya pulang dari sana, terus aku lari, suka keserimpet, jatuh di sini, bolak-balik jatuh sampai akhirnya saya dijahit di sini, gitu, karena keserimpet sendiri sama kaki di sini. Terus aku bisa ngeliat sesuatu yang tidak kelihatan di sini. Kalau sore-sore, yang nggak kelihatan tuh di sini, suka banyak. Dan saya ngeliatnya dari dalam, di tengah. Sampai akhirnya sama ibu saya yang turun NU itu sama garam disiram-siramin, terus hilang. Udah gitu saya jadi demam. Wah, aku naik ayunan di sini. Bapakku bikin ayunan dari satu pohon ke pohon pakai tali gitu. Terus ya udah seneng banget. Jadi waktu ayah saya ditugaskan di Balikpapan, Cepu dulu, kemudian Balikpapan, Marisa lahir. Kemudian setelah itu ke Bagus Kuning, Plaju, Soraya anak kedua lahir. Kemudian sempat balik ke Balikpapan, kemudian balik lagi ke Bagus Kuning, dan baru ke Jakarta. Gitu. Jadi sedikit cerita tentang Ayah dan Ica hari ini diwakili oleh Ikang dan Eki. Keren. Itu masa-masa kecil kamu yang bahagia ya situ ya pasti ya. Betul. Gitu. Menyenangkan. Ica juga cerita banyak gitu karena emang komplek Pertamina kan, waduh. Iya, super apa tuh namanya, elit lah. Super elit. Ya orang-orangnya juga di situ, sekolahnya juga. Iya. Bahagialah masa kecil kan, bahagia tuh nggak akan lupa. Oh iya betul. Iya kan? Iya. Itu penting banget gitu. Kalau masa kecil ya bahagia ya kayak ayah nih, ketawa-ketawa terus sampai seperti ini juga.
Tuh kan, mulai. Cantik terus. Mulai kan? Ya, mulai. Hati-hati, tempat uang ada di dalam tas. Tempat uangnya Ikang ada di sini nih. Hati-hati, pulangnya nggak punya identitas. Ini udah yang mereka gedung nih. Caranya apa? Halal bihalal. Aneh apa Pertamina Pelaju. Ini sampai di gedung kita pengen diistirahatin. Halo, apa kabar? Hai, Ikang, ini Kiko. Kiko, adiknya Cikita. Oh iya iya. Tahu kan? Cikita Pitono. Oh ini. Nama ibunya juga Mika. Mika. Oh iya. Ini asik gedungnya. Tamat Kemenkes nih. Apa? Ini gedung Kemenkes ya? Iya, enak. Suasananya asik. Taman. Di mana? Di ruangannya mana sih katanya? Di mana aja boleh. Di sini juga enak. Iya. Ambil yang kayaknya enak. Jadi ini ceritanya ngebajak vlognya Pai kan? kita bajak. Oke, kasih. Udah bikin teh aja. Kenal dia pokoknya terkenal gitu. Wah, udah. Mobilnya tuh cewek semua. Jadi kalau cewek mau ikut gimana? Masa gue tolak kan gak enak kan, apalagi yang ikut yang mau ikut dong tapi yang gue target gitu. Makanya otak lo gimana? Gitu, gak ada. Gue sih gak keberatan soal itunya. Kalau dia ikut tapi ujung-ujungnya itu kan. Gimana caranya? Nangis mobilnya tuh konstruksi. Aduh Tuhan. Ini Aziz nih, temennya Ica. Saya kakak kelas, Kakak kita kelas. tuh bareng Aziza. Iya benar. Iya Lala, benar. Lala. Iya benar. Apa jadi ada cerita apa ya? Jadi Cerita kita ini bukan orang jauh, orang dekat. Orang dekat. Kita menantu Om Ellen Haq semua. Iya. Nah, kita tetangga Om Ellen Haq. Iya benar. Di Pelaju, anak-anak Salam Pertamina silaturahmi. semua. Anak Pertamina Ini sekarang Pelaju. jadi pilot ya. Wah, pilot pensiun. senior. Dulu pernah jadi Presiden. nggak banyak itu yang bisa jadi presidential pilot itu Nah, benar-benar cuma hanya orang-orang yang Gus Dur hebat aja. Ustaz. bawa Presiden Gus Dur, Presiden Mega, sama Presiden SBY. Presiden asingnya Gambia, Afrika Selatan, Timor Leste 2, Polandia, sama Sekjen Uni Eropa. Itu pakai pesawat RI-1. Iya, datang sini kita yang bawa. Makanya this country treated me very well. Kalau Iya. nggak percaya suruh bawa tamu negara. Iya, ya. benar. Wah, tadi gua keren. Kalau ini premannya aja. Iya. Oke, kita panggilkan Ikang Fauzi dan Eki Soekarno. Ayo sini naik di atas panggung sama Adek, sama Adek, sama Adek. Tanggal 12 April. Cerita dikit ya sebelum Ikang penyanyi. Bagaimana perasaan bapak saya? Boleh cerita atau saya pulang? Saya bersaksi bagaimana ayah saya begitu bangga dapat anak mantu laki-laki karena anaknya perempuan semua. 3 anak perempuan, bayangin dong si papa. Dia sepi hidupnya. Yang ada dia ke pasar burung sendiri, pasar pramuka. Dia ke RSPB sendiri, dia ke Perwira, pokoknya begitu, anaknya perempuan semua. Jadi saya bersaksi bagaimana bapak saya begitu bahagianya sampai nangis ketika melepaskan anak pertamanya Arisa Grace Haq menikah dengan Ikang Fauzi. Dan hari ini sebagai momen untuk merayakan bagaimana Ellen Haq memiliki 2 mantu yang baik hati, menjaga anak-anaknya sampai dengan waktunya selesai. Ya, oke. Sekarang kita mau ngomong apa? Ngomong. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Kang Fauzi, suami sah Marisahat, istri saya tercinta. Karena ada yang sah. Iya. Ya, nggak usah disebutin dong. Iya sah kita. Itu kebanggaan kan? Oh iya. Aduh ngomong apa? Tapi yang jelas sih aku senang sekali berada. Om Tante, iya Om Tante. Ya, saya juga om Tante juga di sini. Ini temannya Papa Mama. Oh, temannya Papa Mama, luar biasa. Salam kenal dengan segala kerendahan hati saya Kang Fauzi yang pengamen itu. Jadi aku senang sekali berada di suasana seperti ini. Teman-temannya Ica juga ada preman asli di sini, Mas Aziz ya. Itu ya itu lagu aku preman, tapi premannya dia sebenarnya. Dari dulu tuh paling saya cerita soal Aziz. Sebenarnya mertua saya pengennya dapat menantu kayak Aziz gini. Iya. Cuma dapetnya pengamen. Jadi udah ketemu juga Mas Tono, udah gitu sama keluarga dari sahabat saya, Victor, ada Victor saya divisi UI, ya Manayang, keluarga Manayang. Oh ya, keluarga Manayang. Saya sahabatnya Victor satu. Cuman Victor yang pinternya, saya ngamen terus ya. Enggak, ikan pinter jualan rumah. Ya, alhamdulillah, bisanya itu banyak. Kalau bicara cerita ya di sini banyak sekali karena memang tadi benar ayah nih adik saya tercinta yang paling cantik, ya. Jadi sebenarnya mertua saya itu paling anti sama saya sebenarnya. Enggak. Itu aja saksi. Oh gitu ya, iya. Bosan anjingnya. Iya. Dilepasin anjing sama Papa. Betul. Salahnya Ikan Fauzi iya. Salahnya datangnya jam 10 malam. Salahnya. Iya. Bahkan jam 2 juga sering aku datangnya. Iya, betul emang nggak sopan. Namanya juga musisi gitu. Iya, namanya juga artis ya. Jadi emang ya begitulah kehidupannya dengan segala banyak kekurangan. Tapi aku punya niat gitu, wah ini jodoh gua ini gitu. Halangannya banyak emang. Karena memang setiap orang tua pada saat itu emang akan menjadi mimpi buruk kalau seandainya dapat mantu itu musisi, artis, iya kan? Karena dia sering tanya sama saya, lu nanti mau jadi apa gitu kan? Jadi ini saya udah jadi musisi, udah punya penghasilan. Jadi buat dia tuh bukan suatu profesi gitu. Jadi mengkhawatirkan dan dia masih pengen anaknya tuh jadi kawin sama ya orang-orang anak ITB, anak itu. Makanya aku masuk UI juga kan, dengan segala kesulitan aku masuk UI juga. Tapi tetap nggak ada lihat. Cuman ya pada saat itu aku terus walaupun dilepasin anjing gimana, tapi aku lagi ini orang baik nih. Nah aku niat baik, aku waktu udah ngerasa ini calon bini gua lah. Kalau gua kawin sama dia, anak gua keren-keren nih pasti. Gitu. Jadi apapun masalahnya pada saat itu, rintangan apapun saya akan hadapi gitu loh. Termasuk dia gitu loh. Jadi akhirnya ya ujung-ujungnya karena emang akhirnya udah dilepasin anjing di gimana nggak boleh datang dan sebagainya, tetap gua hadir. Akhirnya ya nyerah juga lah. Iya betul. Dan juga akhirnya aku ke orang tua saya. Kebetulan orang tua saya kan, wah ternyata ini dari keturunan nggak sembarangan. Saya tuh diplomat, terakhir udah besar di Pakistan. Jadi begitu dengar gitu langsung ngelihat, oh ini anak nggak sesuai dengan penampilannya nih, nggak anjur-anjur amat gitu loh. Jadi akhirnya dia baru terbuka, karena setiap kali aku datang tuh dia selalu menghindar. Tapi aku selalu mantengin gimana caranya untuk aku bisa bicara. Jadi pertama-tama saya masuk UI, aku bicara problem kalau ini, aku ngerti juga soal manajemen dan sebagainya, itu bicara lah gitu loh, nggak kosong gitu. Dan di bahasa asing juga karena anak diplomat ya, kotak siwa di Hongo di Kemasio. Nah, saya bisa bahasa Jepang, bahasa Prancis, dan itu dia agak terbuka sedikit tuh. Tapi akhirnya ya berhasil.
Kalau nggak ada gua, lu nggak mungkin ada bro. Enggak. Nomor satu. Dia kenal duluan. Dia mau kenal Ica duluan. Iya benar, tapi lu nggak purpose mau ada mau anaknya dia kan? Apanya? Enggak bersentuhan sama Om Ellen. Iya. Tapi orang bersentuhan pasti nggak jadi. Iya. Kalau bukan masih ada bagus-bagus. Kalau lu udah ada bagus-bagus. Ya ini nih, gue tuh kan orang Jawa. Ya, jadi orang Jawa tuh gimana kan? Beda orang Jawa kan gitu. Akhirnya ya. Langsung orang Jawa tuh gitu. Iya. Ya, kalau tadi cerita Akhirnya kita sahabatan dari dulu. Jadi mimpi buruk saya yang pertama itu adalah dia jadi Adriban. Gue bilang, nggak ada yang lebih bagus. Oke, gratis sekali kalian hebat. Ya, sampai sekarang gua bersama itu, aduh, suatu kebahagiaan yang nggak ada habis-habisnya. Itu cita-cita aku sebenarnya. Ya, itu rezeki nggak usah dibahas. Ya. Oke. Ya, kalau memang kalau tahun 80-an sosok calon suami tentunya nggak bisa dengan musisi dengan rambut gondrong pakai rantai yang banyak-banyak di leher. Itu Aziz boleh. Hah? Tuh. Oh iya. Wah. Kalau model kayak gitu juga datang ke lapangan terus nggak akan Dia bisa. berlatih bukan di sini. Di sini juga ada. Kalau orang Jawa beda. Aci sedikit kata sebelum kita mulai dengan nyanyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, waalaikumsalam tadi. Iya. Selamat. Itu Soekarno. Om dan Tante. Bukan namanya Soekarno. Iya benar. Iya. Sebetulnya saya kalau misalnya setiap tahun acara Pelaju Reunian, saya kadang-kadang selalu mengantar Soraya dan kebetulan di sini banyak teman-teman juga yang dari saya dulu di SMA 11 ya, Ajis itu di atas saya setahun, saya tahun 79, Ajis tahun 77, 77 nggak ada. Kemudian ada Hartono itu di bawah saya setahun, kemudian ada Renti itu sama-sama di Endras dulu. Tapi yang mengagumkan adalah saya satu kelas sama Sandra. Terima kasih banyak, terima kasih. I love you all. Oke guys, alhamdulillah udah selesai. Sekarang di parkiran mau pulang. Tadi luar biasa acaranya, seru banget ya. Happy semuanya. Ketemu dari generasi mertua aku ya, dari generasi mertua aku tadi ada, dan sampai ke generasi almarhum istriku gitu, sampai ke anak-anak cucunya aja. Jadi wah, hebat bener ini silaturahmi Pertamina Pelaju ini. Aku ngerasa jadi bagian dari keluarga mereka, dan sekaligus aku ya meneruskan silaturahmi Marisa istriku gitu loh. Semoga hari ini bermanfaat buat banyak orang, bikin hobi banyak orang, dan silaturahmi kita bisa berjalan terus ya, seiring dengan waktu, dan ketemu dengan orang-orang yang luar biasa tadi, dan ternyata juga banyak yang udah aku kenal sejak lama. Alhamdulillah lah, emang silaturahmi itu membawa rezeki, kesehatan, dan begitu banyak manfaat. Assalamualaikum.